Tapi barang siapa yang memang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa selain daripada sakit atau dalam perjalanan, apakah dia sudah tua renta ataukah dia sudah sakit yang panjang yang tidak mungkin lagi berobat, boleh membayarnya dengan fidyah, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Kalimat sakit dan kalimat fidyah ini sahabat pun protes lagi kepada Nabi. Kalau kita tidak mampu beribadah puasa, lalu boleh membayar fidyah atau memberikan makan kepada orang yang miskin. Namanya manusia, Pak. Sahabat Nabi banyak orang yang kaya. Kalau model mah itu kita yang banyak duit ini lebih baik bayar fidyah, bah. Nggak usah kita puasa. Ngakali. Jadi ayat ini turun, banyak sahabat itu ngakali. Sampai gitu umat Islam di akhir zaman pun banyak ngakali supaya tidak beribadah puasa. Cak mana Ustaz kalau pegawai bangunan, cak mana Ustaz kalau kita berdagang, cak mana Ustaz kalau kita begawi di sawah. Supaya ada rasa hibah seolah-olah supaya Tuhan itu tahu kondisi kita. Nah, itulah bahasa yang kita buat. Ya kan? Makanya ayat ini kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian itu mengetahui hikmah yang terkandung besar di bulan suci Ramadan itu, lebih baik kalian kerjakan ibadah puasa itu. Jangan ngakali. Seperti sahabat tadi, orang yang kaya lebih baik bayar fidyah daripada berpuasa. Apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan itu, dengan kerelaan hati berpuasa, itu lebih baik daripada yang kamu yang seharusnya. Jadi ayat protesnya para sahabat kepada Nabi tentang perintah ibadah puasa ini, Pak, banyak sahabat-sahabat tadi yang mengaku kaya cuma ingin bayar fidyah. Banyak orang yang bekerja berat cuma tidak mampu. Bahasanya supaya Allah itu mengasihi kita, supaya kasihan. Dengan alasan supaya kasihan kita tidak berpuasa. Artinya iman kita masih perlu diuji oleh Allah. Makanya Al-Baqarah 183 itu yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa tidak orang Islam? Kenapa tidak orang yang Muhammadiyah? Kenapa orang tidak Wahabi atau orang NU yang dipanggil puasa? Hanya Allah panggil orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman berpuasa itu, Pak, ada kegembiraan dan nikmat melakukan ibadah puasa. Makanya Rasul jawab, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena iman dan gembira, karena hatinya ikhlas semata karena Allah, Allah ampuni semua dosanya. Makanya yang dipanggil itu orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil? Karena dia tahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berapa besar karunia hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan itu. Kesimpulannya apa? Rasul dalam hadis menjelaskan seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan umatku tahu hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Maka umat itu akan minta supaya 1 tahun penuh itu melakukan ibadah puasa saja, Pak. Itu bagi orang yang beriman. Kenapa? Li'annal hasana fihi mujtami'ah. Nilai ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda. Jadi nilai ibadah selama kita di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda yang Allah kasih. Dari 10 sampai 700 ibadah pahala yang kita kerjakan, Pak. Yang kedua, hikmah yang ada di bulan Ramadan itu, wa da'awati mustajabah. Semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa dzunuba maghfurah, dan semua dosa kita diampuni. Jadi
kalau kita tidak mengambil hikmah yang terbesar di bulan suci Ramadan itu, sungguh menjadi orang yang sangat rugi kita, Pak. Jadi jangan dijadikan alasan, saya kerja keras, saya seorang pedagang, saya seorang petani, saya seorang sopir, sehingga kita melalaikan untuk meninggalkan bulan yang sangat mulia ini. Pada zaman Imam Al-Ghazali, sahabat pun bertanya sebagaimana halnya sahabat pada zaman Rasulullah. Apa jawab Imam Al-Ghazali? 1 tahun itu ada 12 bulan. Gunakan 11 bulan kalian mencari rezeki, dan sisanya kalian tabungkan untuk menghadapi 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kesimpulannya yang sangat mulia adalah sediakan payung sebelum hujan. Rezeki kita tabung dari 11 bulan sebelum menghadapi bulan Ramadan. Kalau bisa, kata Imam Al-Ghazali, dari 12 bulan, 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan kita beristirahat. Bertebaranlah cari karuniaku mulai pagi sampai sore pada 11 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan. Itulah jawaban yang sesungguhnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf telah lewat lebih kurang 10 menit. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.